Salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya kasih karena Tuhan bersama-sama dengan kita dan kehangatannya boleh memenuhi kehidupan kita dan mengiringi langkah hidup ini. Nah, hari ini saya mau membahas mengenai hutang. Wah, ini bukan lagi dikejar-kejar oleh penagih hutang gitu ya, sama sekali bukan. Namun saya teringat dengan seorang tokoh nasional Indonesia bernama T.B. Simatupang ketika dia menulis, "Saya meninggal atau saya mati membawa hutang." Maksudnya ketika dia mati, dia belum mempersiapkan kader-kader Kristen yang kokoh, yang siap untuk meneruskan posisinya dan bahkan mengambil keputusan strategis di pemerintahan Indonesia. Sehingga apa yang sudah diberikan dalam hidupnya, dia belum mampu menyalurkannya kepada orang lain. Sehingga dia merasa bahwa saya meninggal dengan membawa hutang. Nah, saya pikir setiap kita juga punya hutang. Dalam arti ketika kita dibantu oleh teman kita, dibantu oleh sahabat kita. Tentu hutang itu bukan dalam arti bahwa hey, aku bantu kamu maka kamu harus bantu aku. Enggak, tapi kita punya semacam tanggung jawab moral untuk juga berbuat baik kepada orang lain. Atau bahkan misalnya dengan orang tua. Orang tua berbuat baik, mengurus kita, melahirkan kita, dan kita merasa punya hutang kepada mereka. Sekali lagi, orang tua tidak mewajibkan kita membayar hutang setimpal, karena nggak mungkin kita dilahirkan, kita melahirkan orang tua, nggak mungkin gitu ya. Tapi orang tua menginginkan supaya apa yang sudah ditanamkan itu dapat tersalurkan kepada yang lain. Dengan kata lain, kebaikan selalu memiliki efek domino untuk bisa berbuat baik kepada yang lain. Ada tanggung jawab moral bahwa kebaikan yang saya terima, yang saya rasakan saat ini tidak boleh berdiam pada diri saya saja, namun harus tersalurkan kepada orang-orang lain di luar sana. Nah, saudaraku semua, iman juga demikian. Kehidupan kita sebagai orang beriman juga demikian. Kita adalah orang-orang yang berhutang. Pada siapa? Pada Kristus yang telah menyelamatkan kita. Kita berhutang kepada dia dan kita nggak mungkin membayar hutang yang setimpal. Karena nggak mungkin kita juga mati untuk dia. Dia mati untuk semua orang, menyelamatkan semua orang. Dan apa yang Tuhan minta? Sederhana, dia minta kita juga berbaik hati, berbela kasih kepada yang lain, berwelas asih kepada yang lain, mengakibatkan kebaikan bagi orang-orang di luar sana. Paulus menyadari betul bahwa kita adalah makhluk-makhluk yang berhutang, manusia yang berhutang. 2 Korintus 5 ayat 15-17, saya bacakan agak panjang, tapi izinkan saya membacakannya. 2 Korintus 5 ayat 15-17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Dia memberikan hidupnya untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, kita yang berhutang, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Gitu ya. Jadi kita nggak lagi hidup untuk diri kita sendiri, namun untuk pekerjaan Kristus, yaitu pekerjaan yang terarah kepada yang lain. Ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus yang telah diselamatkan tadi, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara kasih, sebagai orang-orang yang berhutang, kita justru ditransformasi menjadi manusia-manusia yang baru. Dan manusia yang baru itu adalah, salah satunya adalah gimana cara kita membayar hutang, dengan tidak menghakimi yang lain dengan cara pandang kita, cara pandang manusia. Kita nggak memakai pola pikir kita, nggak memakai nilai kita, nggak memakai standar kita untuk menilai orang lain atau menjustifikasi yang lain dari kacamata kita. Dan inilah salah satu cara kita membayar hutang kepada Kristus. Dengan tidak melihat orang lain sebagai bagaimana kita melihat, melihat mereka seperti Kristus melihat. Bagaimana Tuhan melihat sesama kita? Sebagai orang-orang yang layak diselamatkan, yang layak diperjuangkan, bahkan yang layak untuk menerima kematian Kristus sebagai hadiah yang terbesar. Kematian dan kebangkitannya itu ada untuk semua orang.
Sehingga dengan demikian pada hari ini kita perlu membuang jauh-jauh justifikasi yang bisa kita lakukan kepada orang-orang sekitar kita. Dengan memulainya dengan mengatakan, Tuhan mencintaimu juga seperti Tuhan mencintaiku. Tuhan mengasihimu seperti Tuhan juga mengasihiku. Tuhan menciptakan engkau dengan sungguh sempurna, sama seperti Tuhan menciptakanku dengan sungguh sempurna. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang tanda kutip cacat. Semuanya baik di mata Tuhan. Sehingga menjadi orang-orang yang diciptakan baru, menjadi manusia-manusia yang baru adalah manusia-manusia yang senantiasa memakai kacamata Allah dalam melihat yang lain. Nah, saya pikir spiritualitas orang-orang yang berhutang ini penting di saat-saat pandemi saat ini. Sehingga kita nggak cepat menilai orang lain, nggak cepat menilai, menjustifikasi yang lain, tidak cepat menghakimi yang lain dalam konteks saat ini. Terutama di saat-saat seperti ini ketika kita mencari cara, mencari bentuk kehidupan, mencari formula yang tepat untuk hidup di tengah-tengah masa pandemi atau new normal ini. Gimana caranya? Mari kita tidak saling menghakimi, mari kita tidak saling menunjuk, namun mari kita saling berkoreksi diri dalam kehidupan kita masing-masing. Dan itulah cara kita membayar hutang kita kepada Kristus. Dia nggak minta yang lain, namun dia minta luluhkanlah penghakimanmu terhadap yang lain, agar kiranya engkau melihat seperti aku melihat dunia ini, seperti Kristus melihat manusia-manusia yang lain. Untuk itu kiranya di hari ini kita menjauhkan dari diri kita, jikalau sudah, saya yakin banyak dari kita sudah, namun kita terus berusaha untuk tidak terjebak dalam penghakiman, menilai yang lain. Namun katakanlah, hai sahabatku, Tuhan mencintaimu. Kira-kira kalau kamu seperti ini, boleh gak ya? Nah, itu mungkin lebih baik cara kita untuk mengkoreksi sahabat dan orang-orang sekitar kita. Hai sahabatku, Tuhan begitu mencintaimu, dan aku pun juga mencintaimu. Bolehkah kiranya aku melihat sisi yang lain untuk bisa engkau kembangkan, bukan yang seperti ini. Kita cara mengkoreksi yang jauh lebih baik. Untuk itu, saudaraku semua, sebagai orang yang berhutang, dan semua orang berhutang pada Tuhan, mari kita mencicil hutang itu dengan merajut persahabatan dan mengembangkan kehidupan kebersamaan dengan yang lain. Inilah salah satu tanggung jawab moral di tengah-tengah the new normal ini. Selamat menjalaninya, selamat melakukannya dalam kepenuhan hati kita. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencontohkannya kepada kita, orang demi orang, individu demi individu, kita menyaksikannya bersama-sama. Kini, saudaraku, silakan berdoa secara pribadi, nanti akan saya tutup dalam sebuah doa bersama-sama. Silahkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hari-hari ini kami mencoba dan terus belajar salah satu bentuk iman kami, yaitu kami melihat orang seperti Engkau melihat mereka. Kami menghargai mereka seperti Engkau menghargai mereka. Karena kami semua adalah manusia-manusia yang berhutang. Kiranya tindakan kecil ini ya Tuhan boleh menjadi satu titik di mana kami hidup sebagai manusia yang baru, hidup mencicil hutang kami, sehingga pada akhirnya nanti nama-Mu sajalah yang dapat dimuliakan di antara manusia-manusia di tengah-tengah dunia ini. Berikanlah kami satu mental yang baik di tengah-tengah pandemi ini, bukan menghancurkan, namun menjaga dan menyemai kehidupan di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat merayakan kehidupan, merayakan kebersamaan sebagai orang-orang yang sama-sama berhutang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.